Oke, halo smart people, berjumpa lagi di T-Talks dari Teguh Insurance. Apa kabar nih semuanya? Gimana kabarnya? Semoga tetap semangat dan sehat selalu ya, amin. Nah, pada T-Talks kali ini ada yang spesial. Kenapa? Karena kita kedatangan dua narasumber penting yang akan membantu kita lebih memahami asuransi dan perlindungan mengemudi. Dan bersama saya, Isna Indriani, yang akan mendampingi smart people semua berbincang bersama dua narasumber penting kita hari ini. Dan dari narasumber kita ini kita akan belajar nih, kenapa sih kita harus punya asuransi dan proteksi apa yang cocok bagi kita sebagai anak muda khususnya hobi otomotif. Jadi menarik banget kan pembahasan kita hari ini dan pastinya akan bermanfaat banget, jadi jangan sampai kelewatan ya. Ya, halo. Ya, sore. Suara saya kedengaran jelas ya? Jelas. Jelas. Oke, salam hangat nih dari kami sebelumnya. Saya ucapkan dulu nih terima kasih karena Mas Dani dan Mas Yudi sudah bersedia menyempatkan waktunya nih di sore hari ini untuk berbagi ilmu nih sama kita, sama smart people lainnya. Smart people, saya perkenalkan sedikit nih tentang narasumber kita ya. Yang pertama, narasumber kita ini mungkin nggak asing ya, yang suka di media sosial nih lihat narasumber kita satu ini nih, Mas Dani Rahmat, seorang personal finance enthusiast yang akan berbagi cerita tentang pentingnya asuransi bagi kehidupan kita. Dan narasumber yang kedua ini ada personil dari T-Drive dari Teguh Insurance yang akan berbagi tentang perlindungan mengemudi. Aku mau tanya dulu, mungkin yang pertama ke Mas Dani dulu ya. Nih, Mas Dani sebagai personal finance enthusiast pasti paham banget nih. Apa sih Mas peran asuransi bagi kehidupan kita? Kalau ngomongin peran asuransi, kalau menurut saya ini penting banget. Sayangnya banyak orang di Indonesia yang belum sadar pentingnya asuransi ini. Terutama kalau kita ini lagi di masa-masa, kita kan masih muda ya, di masa-masa ngumpulin aset nih, membangun aset, ngumpulin aset. Asuransi itu penting banget, biar apa? Biar aset yang kita kumpulin itu nggak keganggu. Jadi kalau ada biaya gede yang harus kita keluarin, yang sebenarnya bisa dibayarin oleh asuransi, nah itu untuk melindungi aset kita si asuransi itu. Jadi semua orang saya rasa itu harus beli asuransi. Oke, Mas Dani, jadi nih kapan nih kita tuh harus mulai sadar pentingnya memiliki asuransi? Kalau kapan mulai beli asuransinya itu sebenarnya asuransi itu harus langsung dibeli ketika sudah ada kebutuhan. Jadi kayak misalkan nih, kalau saya ya, karena saya kerja di Jakarta gitu kan, saya nyetir. Nah kalau saya nyetir, dan nyetirnya itu antara Tangerang sampai Jakarta banget kan ya Mbak ya. Nah kalau kayak gitu, saya perlu beli asuransi apa? Asuransi jiwa, kalau kenapa-kenapa amit-amit gitu kan ya sama saya. Terus habis itu ada asuransi mobil juga, buat melindungi mobil saya kalau misalkan sewaktu-waktu diserempet motor, diserempet angkot gitu kan, nabrak mobil orang lain. Nah itu saya perlu beli asuransi yang seperti itu. Atau kalau tinggal di rumah yang sebenarnya udah tahu daerahnya itu rawan banjir gitu, nah itu perlu beli juga asuransinya untuk hartanya. Jadi untuk melindungi aset-aset kita dan melindungi kitanya. Jadi setiap kali ada kebutuhan itu harus langsung beli sebenarnya asuransi. Biar apa? Biar murah. Biar nggak kenapa-kenapa aset kita gitu. Oke, jadi kita tuh harus mulai sadar pentingnya memiliki asuransi itu sebenarnya dari muda ya Mas, jangan tunggu sampai usia tua ya Mas. Betul, jangan tunggu sampai tua. Kalau tunggu sampai tua nanti udah keburu, aset kita itu udah harus keluar untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya bisa dibayarin sama asuransi seharusnya gitu. Iya, betul banget. Nah, tadi Mas Dani tuh nyinggung nih tentang perjalanan nih Mas Dani kalau bawa kendaraan. Nah, jadi saya tuh mau nanya nih ke Mas Yudi. Nah, Mas Yudi nih, perlu nggak ya anak muda itu punya dana darurat dan proteksi untuk kendaraannya? Oke, terima kasih Mbak Isna. Nih, pertanyaannya menarik. Kalau saya sih bilangnya sangat-sangat perlu. Karena apa? Sangat perlu ya Mas, bukan sangat perlu aja. Karena kita kaitkan begini dengan kebiasaan anak muda saat ini ya. Biasanya kan mereka lebih suka have fun, sehingga otomatis kebutuhan untuk dana darurat itu mungkin nggak terlalu dipikirkan.
Nah, sedangkan asuransi hadir di situ untuk lebih memberikan proteksi pada saat terjadi kerugian. Jadi kayak misalnya mobilnya kecelakaan, otomatis kan kalau memang dia nggak diasuransikan, dia harus punya dana darurat untuk memperbaiki mobilnya. Atau yang ekstrim, mobilnya hilang misalnya, ya otomatis yang tadinya mungkin menjadi salah satu kendaraan digunakan untuk menghasilkan, itu menjadi hilang sama sekali. Nah, dengan hadirnya asuransi, mereka nggak perlu sebenarnya mungkin dana darurat khusus untuk seperti hal-hal seperti ini. Jadi menurut saya sih sangat-sangat penting ya, gitu. Jadi nggak mengganggu lah, istilahnya tidak mengganggu keuangan anak-anak muda nih ceritanya, gitu Mbak Isna. Oke. Jadi tuh kayak gini ya Mas, mungkin kayak kita tuh kayak ngerasa peace of mind ya Mas. Jadi kayak ada ketenangan di diri kita nih kalau kita tuh ada perlindungan, apalagi tadi terutama untuk perlindungan kendaraan ya Mas contohnya ya. Ya betul. Apalagi kalau kita kaitkan kan Tugu Insurance itu adalah reaching new heights, itu sebenarnya lebih di atas peace of mind. Jadi artinya dengan mengasuransikan mereka tuh nggak perlu memikirkan lagi yang kayak tadi tuh kalau mobil saya nanti ketabrak bagaimana. Nah itu mereka udah bisa beraktivitas, nggak perlu lagi memikirkan hal-hal seperti itu. Itu konsep Tugu Insurance. Jadi mengurangi kecemasan juga ya Mas? Pastinya. Apalagi kita di Jakarta ya, kita nggak mungkin tahu nih kalau kita mungkin hati-hati berkendara gitu kan, kita nggak nabrak. Tahu-tahu mobilnya lagi diparkir diserempet orang. Nah, hal-hal seperti ini yang kita nggak bisa prediksi. Nah, asuransi hadir di sini. Selanjutnya kita akan lebih belajar dalam lagi tentang perlindungan kendaraan dan proteksi apa sih yang tepat bagi pecinta otomotif. Oke, saya mau tanya ke siapa dulu ya nih? Ke Mas Dani kali ya? Boleh. Nih, Mas Dani nih. Oke. Mas Dani, tadi kan kita tuh sebelumnya ngebahas tentang dana darurat ya. Terus kira-kira nih asuransi apa aja nih kira-kira yang cocok juga nih untuk anak muda nih sekarang ini, paling banyak dicari anak muda itu apa tuh Mas Dani? Ya, kalau untuk anak muda ya sebenarnya dana darurat tadi kan udah disiapin ya. Nah, untuk si asuransinya yang diperlukan itu apa? Tergantung nih anak mudanya hobinya apa, senengnya apa. Kalau asuransi kesehatan kan kalau masih muda pasti dapat dari kantor ya. Nah, hobinya anak muda ini kan biasanya utak-atik otomotif gitu ya. Terus habis itu jalan-jalan. Nah, kalau jalan-jalan ya asuransi perjalanannya butuh. Nah, kalau yang otomotifnya tadi itu ya biar nanti si otomotifnya ini kalau kenapa-kenapa nggak keluarin duit banyak ya asuransi otomotifnya. Atau kalau misalkan hobinya apa ya? Kira-kira Mbak. Soalnya kalau anak muda belum berkeluarga itu biasanya nggak butuh asuransi jiwa, soalnya belum ada yang tergantung sama dia kan. Jadi justru untuk melindungi hartanya yang sudah dibeli itu, biar nanti dia nggak keluar biaya lagi gitu kan. Kayak untungnya saya dulu beli mobilnya tuh kredit gitu, karena belinya kredit, jadi harus ada asuransi gitu kan ya Mbak ya. Nah, saya itu nabrak mobilnya orang, karena nabrak mobilnya orang, nah saya kan harus ganti ini biaya dia untuk ke bengkel ya. Untungnya asuransi yang saya beli itu apa sih namanya komprehensif ya, all risk gitu ya. Nah, yang biaya servisnya mobil orang yang saya tabrak itu ditanggung juga sama asuransi. Jadi saya nggak keluarin biaya Mbak. Jadi duit saya aman waktu itu. Saya seneng banget udah beli asuransi. Jadi benar kata Mas Ibu tadi nih, peace of mind, adanya ketenangan pikiran ya. Jadi, betul. Oke nih. Tadi Mas Dani tuh udah nyinggung nih asuransi apa sih yang paling banyak dicari anak muda. Tadi Mas Dani tuh nyinggung kendaraan karena pengalaman pribadi ya Mas Dani ya. Iya, betul. Pengalaman pribadi saya. Oke, nama Sudi nih dari Tugu Insurance, apakah ada asuransi untuk kendaraan bermotor? Wah, ada dong pastinya Mbak Isna. Ini menarik. Ya, jadi di kita itu ada nama produk namanya T-Drive. Nah, itu khusus untuk kendaraan bermotor roda 4. Nah, itu asuransi yang kita create memang khusus untuk smart people ya, untuk kendaraan roda 4. Oke, apa tadi Mas T-Drive ya? Ya, dijelasin nih ke smart people nih, apa sih T-Drive itu? Jadi smart people tuh pengen tahu banyak nih apa itu T-Drive. Oke, jadi T-Drive itu pertama itu nama produk di kita ya dari Tugu Insurance untuk kendaraan bermotor roda 4 lah istilahnya. Kita juga punya untuk kendaraan roda 2 ya, itu namanya T-Ride. Jadi khusus untuk kendaraan-kendaraan kalau mau asuransi ke kita bilangnya itu adalah T-Drive. Nah,
T-Drive itu juga kita pakai untuk nama aplikasi sebenarnya. Ya, aplikasi di insurance yang memang fungsinya untuk lebih ke bagaimana menilai cara kita mengemudi. Ya, atau kita sebutnya aplikasinya untuk melihat driving behavior. Nah, itu juga T-Drive di kita. Jadi lengkap banget nih ya Mas Yudi ya. Nah, kalau T-Drive ini tipe proteksinya itu apa aja nih yang disediain? Oke, kasih Mbak Isna. Nah, tadi salah satunya udah disebutkan nih oleh Mas Dani ya. Jadi, Mas Dani tadi udah sempat nyinggung ya. Ya, jadi ada dua pertanggungan lah ya yang bisa diinikan di asuransi. Yang pertama itu kita bilangnya total loss, atau lebih gampangnya mungkin smart people kalau kendaraan kita itu hilang gitu ya, atau misalnya kecelakaan dan kerusakan lebih daripada 75%, itu coverage-nya kita bilang total loss only. Nah, kalau Mas Dani tadi lebih advance lah, lebih tinggi lah ya. Nah, itu lebih ke yang namanya komprehensif. Ya, komprehensif. Nah, kalau komprehensif apa sih bedanya? Kalau tadi yang misalnya total loss itu hanya untuk hilang atau terbakar atau kerusakan yang lebih dari 75%. Nah, kalau komprehensif menjamin juga untuk yang serempetan gitu, yang kerusakan-kerusakan ringan, ya itu namanya komprehensif. Nah, ini lebih komprehensif, jam pertamanya lebih luas dibandingkan dengan yang total loss tadi. Gitu, Mbak. Oke, berarti ini sekarang Tugu Insurance itu hadir dengan inovasi digital, salah satunya itu aplikasi T-Drive ya. Nah, saya mau tanya nih ke Mas Dani. Mas Dani kira-kira udah download belum? Iya. Udah download T-Drive belum nih Mas Dani? Enak soalnya. Kalau misalkan bisa langsung diaplikasikan enak banget ya, karena saya kebetulan jarang klaim karena saya mengemudinya itu hati-hati banget. Jadi kalau ada orang mau nyalip, langsung saya kasih. Saya langsung berhenti pelan-pelan gitu kan. Jadi jarang-jarang ngeklaim saya. Dulu pengalaman saya ngeklaim itu repot banget soalnya. Harus telepon agennya, terus orangnya datang dulu, dicek dulu mobilnya dan sebagainya. Tapi manual semua. Kalau ada aplikasinya kayak enak banget sih. Jadi ngebantu banget nih ya Mas ya. Jadi lebih praktis jadinya. Lebih praktis. Nah, itu dia lebih praktis. Biasanya anak muda itu suka yang praktis tuh Mas Dani. Betul nggak? Betul. Karena teknologi udah berkembang banget kan ya Mbak ya. Kalau zaman dulu kan belum mungkin ya, karena teknologinya belum ada gitu kan. Kalau sekarang udah kayak bakalan enak banget sih. Kalau asuransi bahkan untuk mobil itu bisa langsung dari apps ya. Apalagi ini ya, Pak Yudi, bisa ngukur behavior kita waktu nyetir ya. Iya, betul. Jadi kalau ugal-ugalan ketahuan ya pasti ya nanti ya. Ketahuan nanti tuh Mas Dani. Ketahuan ya. Oke, jadi Mas Yudi ini tadi udah jelasin aplikasi T-Drive itu. Jadi ada nggak sih manfaat-manfaat lainnya nih yang belum dikasih tahu ke smart people nih? Smart people pengen tahu nih manfaat apa lagi nih Mas Yudi? Ya, jadi tadi yang pertama kan kalau kita ngomong aplikasi T-Drive tadi lebih ke arah untuk melihat bagaimana cara kita mengemudi dengan aman sebenarnya. Itu bisa dihitung nanti bagaimana, apakah kita pada saat nginjek rem mendadak, kemudian pada saat cornering atau belok kita gas, atau pada saat kita mengemudi misalnya mengangkat telepon. Nah itu aplikasi itu bisa mendetek tuh. Gitu Mas Dani, itu bisa mendetek. Jadi keren banget dong. Jadi nanti ada scoringnya. Jadi kita bagaimana nih mengemudinya nih. Kalau misalnya lagi mengemudi kemudian terima telepon dan kita angkat, scoringnya pasti akan berkurang. Jadi scoringnya jelek. Nah ini lebih ke arah kita bagaimana kita mengeducate ya smart people supaya ya lebih baik kita menghindari kecelakaan daripada kita tadi setelah kejadian. Meskipun setelah kejadian nanti ternyata ada asuransi di belakang itu. Nah ini aplikasi yang kita bilang tadi untuk lebih ke arah driving behavior. Tapi nggak usah khawatir, kita juga punya sebenarnya dalam aplikasi ini untuk membeli asuransi juga ada. Jadi bisa mengajukan saya mau beli asuransi, kemudian nanti bisa secara sendiri gitu kita foto unitnya nanti dikirimkan gitu kan, nanti akan diproses oleh orang bagian production kita untuk pembelian asuransi. Nah itu juga kemudian juga bisa untuk mengajukan klaim. Ya, jadi kalau misal tadi Mas Dani bilang, oh saya ribet nih kalau mau klaim nih, mesti nelfon agentnya, ya kan? Nah kita salah satu channel untuk pengajuan klaim itu juga bisa melalui aplikasi T-Drive tadi, Mas Dani dan Mbak Isna. Nah ada satu lagi nih, kalau kurang masih semuanya ya Mas ya. Iya, kalau satu aplikasi udah mencakup semuanya ya. Iya, saya tambah satu lagi.
Oke, iya apa tuh Mas? Ya, itu juga bisa untuk kalau kita keadaan emergency. Jadi kita punya smart button untuk eranya kita atau kita bilang T-Rex. Jadi kalau misalnya kejadian kemudian memerlukan direct ya, itu ada aplikasi ini bisa ada smart buttonnya untuk bisa kasih tahu ke kita. Itu Mbak. Oke. I see. Nih, terakhir Saya- nih Mas Yudi. Saya ada penasaran nih. Saya Oh penasaran iya, banget. oke Mas Dani. Ini tadi kan aplikasinya itu bisa ini Pak ya, bisa apa namanya nge-track behaviornya si pengendaranya. Nah, kalau Betul. dulu saya beli kan asuransi itu preminya hanya berdasarkan mobilnya apa gitu ya. Nah, nanti Iya. si behaviornya pengendaranya ini menentukan preminya juga nggak kalau ditunggu, Pak? Nah, ini pertanyaannya menarik ini. Jadi sebenarnya kita arahnya ke sana nanti, karena menurut kita kan di Tugu Insurance itu kita harus fair. Artinya kalau ternyata orang itu mengemudinya itu baik, ya pastinya akan pengaruh dengan premi jadinya. Nanti kita ke depannya jadi sekarang kita kumpulin dulu nih, mudah-mudahan smart people udah bisa menggunakan, sehingga kita bisa perbaiki gitu ya. Akhirnya nanti mungkin kalau ternyata secara akumulasinya sudah banyak yang menggunakan ini, kita bisa buatkan produk yang memang lebih sesuai dengan tadi tuh, dengan bagaimana orang itu driving behavior-nya. Oke deh. Mas Berarti Yudi, saya pertanyaan harus pakai dan paling beli nih, biar dapat ya. Oh iya. Nih Mas Yudi, pertanyaan paling penting nih. Ya. Apa sih perbedaan T-Drive dari asuransi kendaraan yang lain dan kenapa bisa cocok banget nih untuk para pecinta otomotif? Oke, yang pertama tadi saya jelaskan kalau kita memang aplikasinya udah digital ya, artinya sudah lebih memudahkan khususnya untuk anak-anak muda ya saat ini. Jadi nggak perlu lagi datang gitu ya ke misalnya ke cabang kita, itu bisa mengajukan atau bahkan menghitung. Jadi kalau misalnya cuma pengen tahu berapa sih kira-kira ya premi mobil saya gitu kalau mau asuransi, itu bisa dihitungkan, kita punya kalkulator premi. Jadi T-Drive itu sudah memudahkan. Ya, kemudian ya tadi basisnya kita bukan cuma memberikan bahwa di aplikasi T-Drive ini untuk asuransi, tapi di satu sisi kita juga memberikan edukasi bagaimana cara mengemudi yang benar. Nah ini yang mungkin kalau kita boleh bilang ya keunggulan dari aplikasi T-Drive kita di Tugu Insurance dibandingkan dengan asuransi lain. Oke deh, Mas Dani dan Mas Yudi, itu dia Smart People penjelasan lebih dalam tentang perlindungan mengemudi dan T-Drive. Ternyata bisa banget nih buat para pehobi otomotif, gunakan untuk proteksi kendaraannya ya. Jadi bermanfaat banget nih ilmu kita hari ini dengan memiliki asuransi untuk kendaraan dan diri kita. Kita bisa terlindungi dari segala risiko tidak terduga dan meminimalisir kerugian yang bisa menimpa kita ya Smart People. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai T-Drive dan layanan Tugu lainnya, langsung aja bisa kalian kunjungi website ataupun sosial media Tugu Insurance yang bisa diakses nih kapan aja dan di mana aja. Sekarang kita udah ke sesi tanya jawab. Ada 6 pertanyaan terbaik nih yang udah masuk. Oke, yang pertama nih, saya bacain ya, Mas. Apakah kita perlu asuransi pribadi selain asuransi yang selama ini pemerintah sediakan? Jenis asuransi apa yang harus kita punya untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup kita? Kayaknya nih Mas Dani nih bisa jawab. Untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup kita ya. Kalau yang pasti minimal harus punya BPJS Kesehatan. Kalau ngomongin asuransi secara keseluruhan ya, BPJS Kesehatan harus punya. Terus kemudian asuransi, kalau misalkan punya anak, punya istri, masih yang bekerja, harus punya asuransi jiwa. Kalau punya rumah tadi saya bilang asuransi buat rumahnya dari resiko kebakaran, gempa bumi, huru hara gitu itu harus beli. Kalau punya mobil, beli asuransi buat mobilnya. Saya nggak tahu nih kalau motor kayaknya nggak ada ya asuransinya ya. Kalau misalkan ada motor diasuransiin deh. Ada ya? Ada. Di kita juga ada. Coba Mas Yudi jawab. Ya, motor itu ada. Iya, kalau motor tuh namanya T-Ride kita produksinya, produknya. Nah ini bahkan kalau mau tahu preminya itu hanya seharga kalau teman-teman ngopi 120.000 untuk 1 tahun. Oh, setahun itu? Iya, jadi kita juga punya produknya. Nah itu udah terjawab semua kan sebenarnya kan. Jadi asuransi yang harus dibeli itu yang bisa melindungi semua aset kita. Jadi apapun yang kira-kira nih kalau kenapa-kenapa, kalau motornya rusak kita harus keluarin biaya, nah itu bisa diasuransiin. Jadi beliin semua asuransinya. Murah kok premi asuransi, 120.000 setahun itu ngopi 3 kali ya kayaknya ya. Kalau kita sekarang ya.
Oke, lanjut nih ke pertanyaan kedua ya. Bagaimana cara memantapkan hati ini untuk memilih asuransi yang tepat, benar, dan nggak merugikan saya di saat saya membutuhkan asuransi? Ada saran? Nah, Mas Dani mungkin bisa jawab nih, bagaimana cara memantapkan hati memilih asuransi yang tepat nih, Mas? Gini, kalau mau memantapkan hati, yang pasti pertama sama agennya nih, agen asuransi yang jualan ke mbaknya ya. Itu kalau ditanya, jawabannya itu jujur sesuai pertanyaan kita, bukan cuman jualan produknya. Pertama itu. Terus kedua, asuransinya itu memang sesuai kebutuhan. Jadi jangan beli asuransi hanya karena nggak enak sama agen. Tapi belilah asuransi karena memang sesuai dengan kebutuhan. Meskipun agennya kita sendiri atau saudara kita sendiri, jangan beli karena nggak enak. Jadi benar-benar sesuai kebutuhan kita. Kalau memang sudah sesuai kebutuhan, baru beli. Baru mantapkan hati buat beli gitu. Itu aja sih sederhana kok kalau mau beli asuransi itu sebenarnya. Nah, kemudian ada lagi nih pertanyaan ketiga. Jika sudah di atas 25 tahun, langkah awal apa yang harus saya lakukan untuk memiliki asuransi yang paling cocok untuk saya butuhkan? Dan apakah memilih asuransi memiliki proses yang panjang? Apa saja prosesnya, bisa dijelaskan secara singkat? Sebenarnya nggak harus nunggu di atas 25 tahun ya Mas Banyaki. Karena di asuransi itu sedikit mungkin. Jadi nggak perlu nunggu sampai usia tertentu. Kalau sekarang udah di atas 25 tahun, ya udah nggak apa-apa. Nah, prosesnya kayak gimana? Kalau misalkan mau beli asuransi apapun gitu ya, saya sarankan coba cek kebutuhannya apa, terus bandingkan. Kayak misalkan tadi perlu beli asuransi mobil. Nah, yang punya aplikasi yang bisa ngelacak apa namanya kebiasaan kita, terus habis itu preminya murah atau enggak dan sebagainya. Apalagi kalau tanggungannya itu lengkap gitu kan, kayak yang ditawarkan sama Tugu Insurance yang dijelaskan Mas Yudi tadi gitu. Jadi dibandingin, oh ternyata lebih praktis kalau pakai aplikasi nih, biar bisa ngapa-ngapain enak gitu kan, nggak harus datang ke mana dan sebagainya. Jadi pilih yang pertama kepraktisannya dulu, terus habis itu preminya itu cocok apa enggak sama kantong, jangan sampai kemahalan juga gitu kan. Terus sama yang ketiga, perlindungannya itu memang sesuai yang kita butuhkan. Nah prosesnya ya nanya sih, mau nggak mau nanya. Kalau teman-teman di insurance kan pasti mau ditanya kan ya, Pak Yudi ya? Iya, betul. Oke. Pertanyaan keempat nih, aduh kayaknya ini ke Mas Yudi nih. Harga asuransi kendaraan di Mighty Drive, apakah disamaratakan atau banyak pilihan? Oke, jadi kalau kita ngomong ini cukup sensitif nih, biasanya kalau anak muda ini masalah harga. Jadi untuk harga itu sebenarnya mengikuti dengan harga kendaraannya. Ya, jadi kita memang kalau di asuransi itu sudah ada aturannya dari OJK untuk rate preminya. Jadi rate preminya dimanapun sama, gitu kan? Mau tanya di asuransi manapun sama. Jadi berdasarkan usia kendaraan, berdasarkan harga kendaraannya. Nanti ada rate preminya keluar. Nah itu kalau mau coba-coba bisa tadi tuh di aplikasi kita untuk melihat, karena ada nanti silakan boleh dicoba langsung ya Mas ya. Tahun kendaraannya, kemudian dia akan keluar tuh indikasi preminya kira-kira berapa gitu ya. Nah jadi kalau ngomongin standar semuanya sama sebenarnya, cuman kalau mau teman-teman lebih pengen tahu gitu ya, kalau saya sarankan sebenarnya dibandingkan dengan asuransi lain kita bisa bilang Tugu Insurance yang paling lengkap. Ya, karena kita menyediakan T-Rex, ya, kemudian emergency 24 jam, kemudian kita punya call center, karena memang asuransi seperti tadi Mas Dani bilang, kadang-kadang agent itu memudahkan di depan, bisa nggak? Bisa, gampang nggak? Gampang, gitu. Tapi nanti begitu di belakang, ya itu sulit tuh, misalnya mau klaim di pingpong, siapa, kemudian channelnya mau kemana juga bingung, harus nelpon ternyata nggak 24 jam. Nah ini yang faktor-faktor penting yang menurut saya mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan smart people gitu. Oke, pertanyaan kelima nih dari W_Rami94. Sepertinya nih udah dibahas sih sebelumnya pembahasan kita di awalnya, tapi boleh deh dijawab lagi. Apa yang membedakan asuransi Tugu Insurance T-Drive dibanding platform asuransi lainnya? Nah, Mas Yudi mungkin bisa bantu jawab. Oke, terima kasih. Jadi memang kalau kita lihat ya saat ini
bukan hanya Tugu Insurance terus terang yang menggunakan platform ya untuk memudahkan customer-nya untuk berinteraksi pasti. Jadi kita berlomba-lomba memberikan added value ya, service tambahan di situ. Nah, tapi tadi kalau yang lain mungkin ya bisa beli sama gitu ya, bisa mengajukan klaim mungkin sama. Nah, kita bukan hanya untuk kemudahan membeli, tapi teman-teman atau smart people juga bisa mengukur kira-kira bagaimana cara saya mengemudi. Nah, itu dari sisi aplikasi smart driver-nya. Kemudian kalau beli asuransi kayak tadi, kita punya namanya emergency roadside assistant ya, atau kita sebutnya si T-Rex, Tugu Real Experience, yang memang 24 jam itu bisa cover kalau ternyata nanti terjadi misalnya mogok di tengah jalan, kemudian akinya soak, ya itu servis tambahan yang kita berikan, dan mungkin belum semua asuransi punya servis seperti ini. Gitu, Mas. Oh, menarik banget. Oke. Menarik banget, Pak. Ini saya dengar begitu akinya soak itu saya langsung kayak menarik juga ya. Betul, karena itu banyak sekali. Jadi kalau kita kan varian usia, kemudian gender, kan kadang-kadang kalau misalnya maaf nih, anak muda, kemudian mungkin wanita gitu ya, tengah jalan tahu-tahu mobilnya mogok gitu ya, ternyata kan nggak ditabrak. Nah, itu bisa menghubungi kita juga untuk T-Rex tadi, nanti bisa kita lihat, oh ternyata akinya soak, kita bantu nanti, kita punya jumper gitu ya. Kalau memang ternyata setelah kita jumper, bahkan nanti kita bantu untuk carikan toko aki terdekat untuk bisa diperbaiki akinya. Oke deh. Ini untuk pertanyaan terakhir nih. Saya suka sekali traveling menggunakan kendaraan. Mana duluan yang harus saya asuransikan, dan asuransi seperti apa yang harus saya ajukan? Mana duluan yang harus diasuransikan? Kalau mobilnya mobil sewa, kayaknya udah ada asuransinya. Kalau mobilnya mobil sendiri, asuransi mobilnya pertama pasti harus diasuransiin tuh. Kalau saya akan beli asuransi yang all risk ya, biar nanti resiko apapun yang terjadi sama mobil masih tetap ditanggung, all risk atau komprehensif. Sama yang kedua itu asuransi apa ya, kesehatan buat amit-amit nih ya, jangan sampai kalau misalkan sampai kecelakaan atau apa gitu kan, asuransi jiwa itu juga penting. Jadi kalau misalkan kecelakaan sampai nggak bisa ngapa-ngapain, cacat total tetap yang tidak bisa bekerja, nah asuransi jiwa nanti uang pertanggungannya bisa keluar. Tapi ya namanya kita beli asuransi kan menjaga yang terburuk, biar kalau yang terburuk terjadi kita udah siap ya. Jadi ya paling itu sih. Kalau asuransi kesehatan kan ya pasti udah ada lah ya, BPJS kesehatan tadi minimal kan. Jadi ya asuransi mobil sama asuransi jiwanya aja yang penting. Kalau misalkan memang sukanya jalan-jalan nyetir sendiri, karena resikonya besar kan kalau sampai amit-amit ada kecelakaan gitu. Oke, Mas Yudi mungkin mau nambahin nih. Oke, jadi benar ya tadi Mas Yudi sebutkan asuransi untuk kendaraan. Nah, mungkin saya tambahkan ada yang namanya asuransi personal accident sebenarnya. Nah, ini bagian dari asuransi kendaraan juga. Bisa kita bilangnya perluasan, ibaratnya ditambahkan lah gitu, kita top up lah. Jadi di dalam asuransi kendaraan itu bukan hanya misal mengcover mobil kita nabrak, tapi juga kita menabrak mobil kendaraan orang lain pun bisa di cover. Itu kita bilangnya TPL ya, third party liability. Termasuk juga tadi yang seperti Mas Dani bilang, itu kita namanya personal accident. Jadi kalau misalnya ternyata nanti pada saat berkendara kemudian terjadi kecelakaan, kalau kita cover juga personal accident-nya, itu juga mendapatkan penggantian. Nah, ini mungkin hal-hal penting yang perlu dipertimbangkan ya kalau emang sedang travel. Sebenarnya juga ada travel insurance sih sebenarnya Mas Dani. Kalau orang-orang biasa. Iya, travel insurance. Ya, itu juga mengcover juga personal accident-nya tadi. Tapi nggak mengcover mobil biasanya. Kendaraannya nggak di-cover travel insurance. Oke, terima kasih nih Mas Dani dan Mas Yudi sudah menjawab pertanyaannya. Dan mungkin nih Mas Dani atau Mas Yudi, nih Mas Dani, boleh Mas Dani duluan atau Mas Yudi duluan, kasih nih pesan-pesan ke smart people tentang asuransi nih. Gini, kalau saya pesan ke teman-teman terkait asuransi ya teman-teman ya, mindsetnya itu harus diubah. Jangan berpikiran kalau sayang dong beli asuransi tapi nanti nggak kepake, nanti nggak ada manfaat yang kita rasakan. Jangan mikir kayak gitu. Kita beli asuransi adalah, aku beli asuransi, nyiapin kalau kenapa-kenapa, semuanya enak. Yang bayarin orang lain, bukan uang saya sendiri. Kalau sampai nggak kepake, saya cuman keluar uang premi aja. Gitu kan, dikit yang harus saya keluarkan. Tapi kalau sampai kejadian, kerugian besar, saya bisa terhindar. Dan kita harus bersyukur kalau kita itu nggak sampai pakai asuransi kita. Kalau kita nggak sampai klaim asuransi kita. Asuransi kendaraan udah bayar 5 tahun gitu kan.
nggak pernah kecelakaan kan ya alhamdulillah toh ya. Jangan berharap habis bayar premi terus kecelakaan gitu, jangan gitu. Itu jadi mindsetnya itu harus diubah seperti itu teman-teman. Kalau menurut saya ya. Oke, terima kasih Mas Dani nih pesan-pesannya. Nah, Mas Yudi nih boleh nih kasih pesan-pesan nih untuk smart Oke. people. Boleh, ini saya suka pemikirannya Mas Dani nih. Setuju banget ya. Jadi gini, kalau saya sih bilangnya kalau anak muda nggak berasuransi kok kayaknya kekinian ya. Artinya mereka nggak tahu bahwa ada risiko-risiko yang memang nggak bisa kita prediksi. Nah, asuransi hadir di situ, Tugu Insurance hadir di situ. Dan yang kedua, jangan salah pilih asuransi. Ya, jadi artinya teman-teman harus ya pinter juga, namanya smart people kan, harus pinter memilih asuransi ya tadi. Bagaimana caranya, apakah asuransi ini kira-kira kalau misalnya saya klaim itu susah apa enggak gitu kan, kemudian penggantiannya susah nggak, ditanyainnya segala macam, dihubungi susah nggak. Nah ini jadi pertimbangan. Jadi yuk kita jadi smart people, smart juga dalam memilih asuransi. Oke, makasih banyak nih Mas Dani dan Mas Yudi. Nah, itu dia tadi bincang-bincang kita bersama Mas Dani dan Mas Yudi. Nggak terasa ya, Mas? Iya, Dan saya pikir masih kayak bermanfaat. 1 jam lagi. Iya, aduh. Oke, jadi sangat bermanfaat dan membuat kita mengerti bagaimana asuransi memiliki peran penting untuk hidup yang sejahtera. Jadi dengan begitu berakhir sudah T-Talks kita hari ini. Terima kasih kepada narasumber Mas Dani dan Mas Yudi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sore hari ini dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Happy weekend dan sampai bertemu di program-program menariknya lainnya di Tugu Insurance. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Terima kasih.